Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba analisa satu saham yang belum lama IPO tapi tahun ini sudah akan membagikan dividen. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham MTEL. Saham MTEL hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 800. Bisa kita lihat di grafik secara tren MTEL saat ini memang masih bergerak sideways. Tapi jika kita perhatikan MTEL saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 di harga 775. Dan saat ini MTEL sudah mencapai target analisa di video sebelumnya di harga 800 karena saat ini harga 800 merupakan resisten dari saham MTEL. Nah, di atas resisten 800 ada resisten berikutnya itu di harga 830. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil membeli pada saat break dari garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan MTEL ternyata gagal naik melewati harga 800. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan kemarin bisa kita lihat MTEL mengumumkan akan membagikan dividen. Dari secara RUPST hari Jumat kemarin diumumkan bahwa jumlah dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yaitu sebesar 966,7 miliar. Bisa kita baca lebih lanjut, itu merupakan 70% dari laba bersih tahun 2021. Jadi dividen yang dibagikan lumayan besar. Tapi untuk jumlah berapa rupiah per saham belum diberitahukan saat ini. Tapi bisa kita lihat untuk saham date-nya itu di tanggal 12 Mei 2022 dan dividen akan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 25 Mei 2022. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada pedagang hari Jumat kemarin walaupun tidak naik dan turun ada akumulasi. Sedangkan asing 2 hari terakhir terlihat keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah, masih bisa di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Dan karena ada rencana pembagian dividen ini, saya lihat MTEL masih ada potensi untuk naik menuju target berikutnya di harga 830. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Karena bisa kita lihat hari Jumat kemarin saja walaupun bertahan di atas harga 800, MTEL sempat turun mendekati garis EMA 50. Jadi karena asing sudah mulai keluar dan saat ini berada di resisten, MTEL masih ada potensi untuk turun mengetas garis EMA 50-nya. Jadi apabila teman-teman mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di garis EMA 50. Apabila menyentuh garis EMA 50, MTEL masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman baru ikutan entry dan bisa hold untuk tren yang lebih lama dengan target berikutnya di harga 830. Tapi ingat, hati-hati, harga 430 merupakan resisten kuat untuk MTEL saat ini. Karena beberapa kali menyentuh harga 830, MTEL selalu gagal break. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit apabila harga 830 masih gagal dicapai MTEL dalam beberapa minggu ke depan. Selanjutnya saya akan coba analisa saham ESA. ESA bisa kita lihat satu minggu terakhir ini penurunannya lumayan dalam. Sebenarnya ini masih wajar karena sebelumnya bisa kita lihat ESA naik sudah sangat tinggi. Jadi sebelumnya kami pernah membahas pada saat ESA masih di sekitar harga 500-an sampai 600-an, tapi setelah berhasil break dari harga 800, kami sudah tidak analisa karena kenaikannya sudah sangat tinggi. Tapi sekarang bisa kita lihat ESA mulai bergerak turun setelah gagal naik melewati resisten di 1500. Dua kali bisa kita lihat berusaha untuk break harga 1500, gagal break dan mulai bergerak turun. Jadi bisa kita simpulkan ini terbentuk double top. Tapi untuk tren jangka menengah sebenarnya trennya belum bergerak downtrend. Jadi garis uptrendnya sebenarnya belum patah apabila kita lihat dari pergerakannya saat ini. Jadi untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1015 atau 1020 dan di bawahnya masih ada support psikologis di harga 1000. Dan saat ini jika kita perhatikan ESA berada dekat dengan support di 1200. Ingat, ini walaupun turun di bawah harga 1200, ini belum terkonfirmasi break dari supportnya.
Jadi minggu depan masih ada potensi untuk rebound sementara dari support ini. Karena memang 1 minggu terakhir ini ESA sudah turun sangat dalam, sehingga ada potensi untuk rebound sementara. Tapi harus hati-hati, walaupun ada potensi untuk rebound, bisa saja rebound 1 hari atau 2 hari malah ESA melanjutkan penurunan. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan 6% lebih ini tidak terlihat ada distribusi besar. Walaupun memang ada distribusi, tapi asing terlihat 4 hari terakhir ini malah masuk melakukan akumulasi. Padahal sebelumnya bisa kita lihat pada saat ESA naik tinggi, asing malah distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau spekulatif buy, bisa tunggu di harga 1200. Apabila minggu depan ESA masih bisa bertahan di atas harga 1200 dan rebound, teman-teman bisa coba entry dengan target jangka pendek di 1300 sampai 1400. Atau mau lebih amannya lagi adalah tunggu ESA turun mendekati garis EMA 50. Apabila bisa bertahan, baru teman-teman entry, karena ini supportnya akan lebih kuat daripada support di 1200. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, masih bisa di hold untuk trend yang lebih lama. Tapi saat ini apabila mau entry, wait and see dulu. Tunggu adanya konfirmasi rebound dari supportnya, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Berikutnya saya akan coba analisa saham INKP yang banyak dimintain tolong untuk dianalisa. Karena bisa kita lihat secara tren INKP 2 minggu terakhir ini turun lumayan dalam. Sebelumnya sempat beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150, bisa kita lihat ternyata masih gagal break dan saat ini terus bergerak turun. Dan hari Jumat kemarin masih turun 0,66% ke harga 7.550. Dan penurunan ini bisa kita lihat dekat dengan support kuatnya di 7.500. Jadi sebelumnya bisa kita lihat setiap kali menyentuh harga 7.500, INKP masih bisa rebound kembali. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin membeli saham INKP, menurut saya bisa coba tunggu di 7.500. Tapi ingat, tetap apabila teman-teman entry di support ini harus disiplin. Karena secara tren saham INKP belum bagus trennya. Karena beberapa kali berhasil rebound dari support ini, berusaha untuk break garis EMA 150 selalu gagal break. Jadi sebaiknya apabila teman-teman entry pun swing trade dengan target jangka pendek. Apabila berhasil rebound dari 7.500, target terdekat itu di 7.800 sampai harga 8.000. Dan bisa kita lihat penurunan ini pun masih ada distribusi. Asing juga 2 minggu terakhir ini masih terus distribusi saham INKP. Jadi secara grafik INKP juga trennya belum bagus dan saat ini masih terus ada distribusi. Jadi apabila teman-teman entry bisa tunggu di support 7.500, tapi ingat entry apabila memang berhasil rebound. Apabila ternyata minggu depan INKP malah turun di bawah support 7.500, harus lebih hati-hati lagi karena secara tren akan makin jelek. Karena INKP akan lanjut downtrend menuju support berikutnya di harga 7.000. Dan apabila support 7.500 terlewati, ini akan berubah menjadi resisten kuatnya. Jadi harus hati-hati. Dan bisa kita lihat INKP juga sebelumnya memang selalu turun sangat dalam, tapi apabila berhasil rebound, biasa reboundnya juga sangat tinggi. Jadi apabila teman-teman saat ini melihat banyak sektor lainnya sudah naik sangat tinggi dan takut membeli di harga atas, teman-teman bisa coba cari saham-saham yang sedang downtrend untuk tunggu di daerah support kuatnya. Salah satunya INKP ini, karena 7.500 saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham INKP. Terakhir, saya akan coba analisa saham Tekim juga. Karena bisa kita lihat Tekim pergerakannya hampir mirip dengan INKP. Karena memang dua-duanya ini juga saudara. Jika kita lihat, Tekim juga trennya saat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan hari Jumat kemarin turun 1% lebih ke 6.700. Bisa kita lihat 6.700 berada di bawah support sebelumnya di 6.750. Bisa kita lihat sebelumnya 6.750 beberapa kali menahan penurunan dari saham Tekim. Kemarin sempat bertahan di 6.750, ternyata 2 hari kemudian melanjutkan penurunan. Jadi trennya sudah mulai jelek kembali. Jadi harus hati-hati. Untuk Tekim juga sama, apabila ternyata skenario-nya sama dengan
INKP sama dengan Tekim malah turun di bawah support kuatnya, ada potensi malah melanjutkan penurunan. Dan memang ini belum terkonfirmasi break walaupun candle masih berada di bawah support di 6.750, tapi karena sempat ada shadow ke atas masih bisa dipertimbangkan untuk bertahan di support ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Untuk Tekim bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini juga masih ada distribusi. Asing juga terlihat melakukan distribusi setelah beberapa hari yang lalu melakukan sedikit akumulasi. Jadi saham Tekim apabila teman-teman mau coba spekulatif buy pun bisa coba tunggu di sekitar 6.700 sampai 6.750. Apabila minggu depan Tekim bisa bertahan di range harga ini, teman-teman bisa coba spekulatif buy dengan target jangka pendek di harga 7.000. Tapi selalu saya ingatkan, ini hanya spekulatif buy karena secara tren saham Tekim dan INKP juga trennya belum bagus. Apabila kita beli di support dia bisa berhasil rebound, dan pada saat mendekati resisten gagal break pertimbangkan untuk take profit. Dan apabila kita beli di support dan ternyata support itu terlewati, pertimbangkan untuk cut loss. Karena apabila kita tidak cut loss, ada potensi malah lanjut turun dan kerugian akan lebih dalam lagi. Jadi harus hati-hati karena bisa kita lihat apabila Tekim minggu depan terkonfirmasi turun di bawah harga 6.750, maka support berikutnya itu di harga 6.400. Karena sebelumnya sempat turun dalam juga menyentuh harga 6.400, Tekim mulai sideways dan rebound kembali. Ya, apabila teman-teman mau entry, wait and see dulu. Apabila bisa bertahan di support ini bisa coba entry, dan apabila support ini terlewati sebaiknya tunggu di sekitar harga 6.400. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.